Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa juga yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umrah Nabi Muhammad SAW dengan sahabat ke Makkah dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atur Ridwan, yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah, yang keempat pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa mengajak mereka memeluk Islam. Yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung pertahanan Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kawad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Pada perdamaian antara Persia dan Romawi Bizantium, Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan terakhir adalah masa kemelut kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang sampainya Rasulullah SAW dan kaum muslimin di lembah Hudaybiyah. Lembah yang tidak ada air, hanya terakhir itu bukan ditemukan ya, oleh Rasulullah SAW di suatu perigi yang kering itu ditancapkan panah, lalu dari tancapan panah itu keluarlah air, menjadi sumber air lah. Kemudian ya, untuk bekal mereka di situ. Lalu apa yang terjadi dengan Quraisy pada saat kaum muslimin itu sedang bersiap-siap seperti itu ya, mendapatkan air dan sebagainya, bersiap-siap sholat dan sebagainya. Di sisi lain, kaum Quraisy itu dengan bersegera ya, karena sudah mendapatkan informasi dari Khalid bin Walid tentang kepergian Rasulullah SAW ke jalur yang lain. Sehingga disuruh mencarilah dan memberangkatkan Khalid bin Walid untuk menyusul. Tetapi yang menghadang setelah dicari tempatnya, susullah gitu, lalu hadanglah pasukan, kalau mereka menyangkanya pasukan, pada ini jamaah haji sebetulnya ya, kaum muslimin itu. Ngomong-ngomong teman pecinta sejarah, ini cuaca di sini, ini sebetulnya siang hari saya bikin videonya, tapi cuacanya dari panas, sekarang tiba-tiba jadi mendung gitu ya, jadi mohon maaf kalau pencahayaannya tidak konsisten, karena saya memang benar-benar mengandalkan sinar matahari untuk hari ini. Pasukan dari Khalid bin Walid ini sempat memprovokasi juga ya kepada Rasulullah SAW dengan kudanya gitu. Jadi beliau bersikap-sikap seolah mau menyerang gitu, memprovokasi aja, ngegangguin gitu. Apakah ada yang terpancing atau tidak gitu. Tetapi karena para sahabat memang tidak berniat untuk berperang ya, tidak ada yang terpancing. Khalid bin Walid sudah bolak-balik ke sana kemari memancing pergerakan dari kaum muslimin, hanya tidak terpancing sehingga Khalid bin Walid itu kembali lagi. Lalu orang-orang Quraisy itu mengutus, ini kan sedang rapat ya, jadi mereka itu kekhawatiran ya, mereka itu memiliki kekhawatiran yang tinggi sehingga mengadakan rapat kan. Dan pada rapat itu yang hadir di rapat tersebut bukan hanya petinggi Quraisy tetapi juga petinggi-petinggi dari kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Karena kan itu memang sudah masuk musim haji ya, sehingga memang banyak orang berkumpul di situ. Dan juga tadi kan dipanggil juga oleh Quraisy. Karena kan ini urusan haji itu bukan hanya urusan orang Quraisy, ini kan urusan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Datanglah kepada kaum muslimin itu Budail bin Waraqah. Ini adalah seorang tetua kepala Bani Khuza'ah. Ia bersama kawan-kawannya datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Budail ini adalah utusan pertama dari orang Quraisy ya untuk datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan
meyakinkan orang-orang Quraisy mereka itu, atau mencari informasi lah, mereka itu orang kaum muslim itu datang mau apa, mau menyerang atau mau haji. Lalu Budayl bin Waraqah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang maksud kedatangannya. Wahai Muhammad, kamu datang ini ke Mekah bawa pasukan segini banyak, ini mau ngapain? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami pakai ihram. Kata Rasulullah, engkau lihat kami memakai ihram, kami membawa hadyu untuk dikurbankan gitu ya. Kemudian kami tidak membawa alat perang, kami membawa pedang saja yang ada di dalam sarungnya. Engkau pasti tahu bahwa kami ini berangkat untuk melakukan ibadah haji. Lalu Budayl bin Waraqah kembali mengangguk gitu ya. Setelah terjadi komunikasi seperti itu, kemudian ia kembali bersama kaumnya itu, bersama beberapa orang yang membersamainya, kembali ke sidang, ke ruang rapatnya, kembali menuju para petinggi Quraisy. Lalu ketika datang itu langsung disambut kan dengan wajah-wajah panik gitu ya, orang-orang Quraisy benar-benar parno. Mereka langsung bertanya ketika Budayl bin Waraqah datang, bagaimana wahai Budayl? Lalu jawaban Budayl bin Waraqah yang mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah, mereka datang itu untuk ibadah haji, mereka datang itu untuk beribadah, untuk umrah, bukan untuk berperang. Mendengar jawaban dari Budayl bin Waraqah ini, bukannya tenang, mereka malah makin panik. Masa untuk ibadah? Nggak percaya kami. Mereka bahkan mengolok-olok berita yang disampaikan oleh Budayl. Jika kedatangan Muhammad itu bermaksud untuk berperang, demi Allah tidak akan masuk ke Makkah dengan kekerasan. Dan jangan sampai bangsa Arab menceritakan yang demikian itu tentang keadaan kita. Mereka mengatakan itu dengan berteriak-teriak dengan maksud mencemoohkan laporan yang disampaikan Budayl, seorang utusan yang dipercayai oleh mereka sendiri. Lalu karena tidak percaya dengan Budayl bin Waraqah, mereka mengutus utusan yang lain. Mereka mengutus Mikraz bin Hafs bin Al-Akhyaf. Ini adalah seorang dari Bani Amr. Tatkala melihat Mikraz, Rasulullah SAW berbisik kepada para sahabat-sahabatnya, mengatakan bahwa yang datang ini adalah seorang pengkhianat. Terjadi dialog ya antara Mikraz dengan Rasulullah SAW sebagaimana dengan Budayl bin Waraqah. Engkau kesini mau apa wahai Muhammad? Lalu dijawab oleh Rasulullah seperti jawaban terhadap Budayl bin Waraqah. Kemudian ia kembali juga dan mengatakan hal yang sama dengan Budayl bin Waraqah. Lalu lagi-lagi Quraisy tidak percaya. Sebenarnya bukan tidak ingin percaya ya. Quraisy ini cuma membutuhkan satu orang yang mengatakan mereka mau berperang. Cuma itu, mereka hanya ingin mempercayai apa yang ingin mereka percayai gitu. Gimana sih? Mereka hanya akan mempercayai apa yang ingin mereka percayai gitu. Bukan mempercayai kenyataan yang ada gitu. Makanya mereka cari-cari masalah. Meskipun orang yang mereka kirim sudah orang-orang yang apa ya, punya kompeten di bidangnya gitu dan bukan orang yang terkenal berbohong. Tetapi tetap saja orang Quraisy tidak percaya. Kemudian yang ketiga, ia mengutus orang-orang Quraisy itu mengutus Hulais bin Alqamah Al-Kinani, dan Hulais bin Alqamah ini adalah seorang petinggi Ahabish. Maka Hulais sebagai seorang utusan Quraisy yang ketiga pergi menuju tempat Nabi Muhammad. Sebelum Hulais sampai ke hadapan Nabi SAW, dari jauh Nabi sudah melihat bahwa yang datang itu Hulais, seorang, dari kejauhan kan udah kelihatan ya bahwa Hulais dan Rasulullah itu kenal dengan Hulais, maksudnya tahu gitu bahwa ia adalah seorang petinggi Habsy, dari seorang pembesar lah. Ini Al-Habsyi ini satu kabilah yang ada di luar Mekah. Lalu Rasulullah SAW melihat Hulais dari kejauhan. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya ini dari kaum yang suka beribadah, maka lepaskanlah olehmu unta-unta hadiah itu di mukanya,
supaya ia melihat ya. Jadi hadyu itu dihadapkan kepadanya, didekatkan supaya kelihatan oleh Hulais bahwa ini hadyu, kami mau berkurban, kami mau haji dan umrah. Nah kalau kelihatan kan ini bukti kepada Hulais gitu, jadi nggak usah kita yang ngomong nih, ini kurban, ini apa, binatang-binatang ini sudah membuktikan bahwa kita memang mau ibadah. Dan Hulais ketika mendekat memang memperhatikan binatang, kok kuda sih, memperhatikan binatang-binatang yang akan dikurbankan itu ya, yang akan jadi kurban hadyu itu, yang memperhatikan gitu, unta-unta itu, kambing segala macam gitu, memperhatikan yang bergelandangan kian kemari di sepanjang lembah yang ada di sekitar kaum muslimin. Jadi kesana kemari itu kuda lagi, itu unta, itu hadyu ya. Ia melihat tanda hadyu tersebut. Dan Hulais ini melihat tidak banyak berkomentar ya dengan Rasulullah SAW, juga tidak banyak komunikasi. Bagi dia, sebagaimana dugaan Rasulullah gitu ya, melihat hadyu saja dia sudah paham bahwa Rasulullah SAW itu datang untuk beribadah, sehingga ia merasa kesal dengan orang Quraisy. Itu orang jelas-jelas datang mau ibadah. Mereka ini adalah jamaah haji dan umrah. Kenapa orang Quraisy itu mau menahan orang yang mau beribadah di rumah Allah, gitulah. Dan disampaikanlah kebenaran itu kepada orang Quraisy, dan orang Quraisy sama tidak percaya dengan jawaban dari Hulais bahwa kaum muslimin itu memang jamaah haji dan umrah, bukan pasukan untuk menyerang Quraisy. Bahkan yang lebih kejamnya, ia dicemooh. Udah dipercaya disuruh pergi, setelah menjalankan amanat hasilnya dicemooh, kan gondok ya. Kesel. Orang Quraisy malah mengatakan kepada Hulais, duduklah kamu dan diamlah, karena kamu itu tidak lain hanya seorang baduy, tidak tahu apa-apa. Jadi kan Hulais itu memang dari awal juga sudah kesal. Kenapa kalian, ini orang jelas-jelas mau ibadah, mereka itu jamaah haji dan umrah, kenapa kalian halangi orang dari menyembah Allah? Lalu karena Hulais ya juga udah mulai kesal ya dari sejak melaporkan, karena dia kan utusan ketiga tuh, tahu Hulais dia utusan ketiga. Lalu orang Quraisy menimpali dengan marah, duduk saja kamu ini, diam aja, kamu tuh nggak ngerti apa-apa, kamu tuh orang baduy, gitulah kata orang Quraisy. Kata orang Quraisy. Lalu ia menjawab juga dengan kemarahan, wahai golongan Quraisy, demi Allah, karena ini kami berkawan dan berjanji dengan kamu. Apakah Baitullah akan ditutup untuk orang yang memuliakannya? Jika demikian, demi zat yang menguasai diri Hulais dengan tangan kekuasaannya, kamu harus mengizinkan Muhammad masuk ke Mekah dan memperkenankan kedatangannya untuk menunaikan kewajiban beribadah. Jika kamu tetap tidak mengizinkannya, saya dan segenap pengikut saya, kaum Ahabish, akan keluar dari kota Mekah, tak seorang pun yang tinggal. Luar biasa ya, ini pemimpin dari Ahabish ini. Hulais ini adalah seorang pembesar dari suku Ahabish. Ahabish ini tinggal jauh di luar kota Mekah, sehingga orang-orang Quraisy mengatakan mereka ini orang-orang Baduy, maksudnya orang kampung gitu. Kan Mekah itu perkotaan, ini jauh di sisi Mekah ya, jauh di luar Mekah. Maka mengatakan kepada mereka itu, kalian tuh orang kampung, orang Baduy, nggak tahu apa-apa. Dan ketika melihat seorang pembesar Ahabish ini marah, Hulais marah, kaget orang-orang Arab itu, dia baru sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan ya. Pada akhirnya mereka minta maaf ya, mohon maklumlah kami ini dalam keadaan galau gitu, dalam keadaan dalam keadaan terpancing oleh keadaan Muhammad dan pengikutnya itu. Kami tentu saja akan mempertimbangkanlah. Kami tentu mempertimbangkan, wahai Hulais, masukan darimu. Kami tentu pertimbangkan saran darimu. Kemudian mereka mengutus lagi orang keempat, yaitu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ini adalah dari namanya As-Saqafi ya, berarti dia adalah orang Taif.
Kali ini kaum Quraisy itu mengutus seorang yang terkenal pandai, cerdik, dan licin bicaranya. Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh Muhammad, kata mereka. Kita harus nyari orang untuk utusan berikutnya, lebih meyakinkan kita bahwa orang ini adalah orang yang licik, orang yang cerdik, tapi juga pintar ngomong, licin, supaya tidak mudah dipengaruhi oleh Muhammad. Urwah bin Mas'ud itu tadinya enggan, malas lah, kata dia. Paling juga kalian akan mengatakan omonganku nanti sama dengan mereka, kata Urwah bin Mas'ud. Paling juga laporanku sama, akan diumpat, dicaci oleh kalian, tidak dipercayai. Apa manfaatnya kalian mengirimku ke sana? Lalu mereka terus mendesak, tidak wahai Urwah, kalau sekarang kalau omongan mereka kan beda, kalau omongan kamu tentu kami percaya. Kalau dari kamu kami tidak akan mempertimbangkan lagi, pasti langsung akan kami percayai, gitulah. Mereka merayu-rayu terus kepada Urwah bin Mas'ud. Sehingga Urwah bin Mas'ud As-Saqafi itu akhirnya mau melakukan apa yang diminta bantuan oleh Quraisy. Untuk memenuhi keinginan permintaan orang Quraisy itu, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang gaya berkomunikasinya Urwah bin Mas'ud ini agak berbeda dengan 3 orang sebelumnya. Kalau yang 3 orang sebelumnya kan relatif langsung ya bertanya. Kalau Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini dia memulai dengan ya obrolan-obrolan dulu. Kalau orang Sunda bilang malapah gedang ya, runut gitu awalnya gimana gitu, tidak langsung to the point. Ini yang dikatakan oleh Urwah. Ya Muhammad, engkau telah mengumpulkan atau menghimpun beberapa macam jenis manusia. Kemudian engkau telah datang dengan mereka itu kepada ahli famili dan suku engkau sendiri untuk menghancurkannya bersama-sama mereka. Sekarang orang-orang Quraisy telah siap sedia dan keluar dari Mekah dengan membawa anak-anak dan unta mereka. Sesungguhnya mereka itu telah berpakaian kulit harimau, hendak mengamuk dan menerkam engkau. Mereka berjanji kepada Tuhannya bahwa engkau tidak boleh masuk ke Mekah dengan kekerasan selama-lamanya. Urwah lalu melanjutkan perkataannya, demi Allah, kemungkinan besar mereka, maksudnya para orang yang telah engkau kumpulkan itu, besok pagi bubar meninggalkan engkau dan menyerahkan engkau kepada musuh-musuh engkau yang terdiri dari ahli famili engkau sendiri. Maksud dari perkataan Urwah ini sebetulnya untuk memancing Rasulullah SAW, tapi dengan perkataan yang halus ya, bahwa engkau ini Rasulullah, engkau ini wahai Muhammad, pergi keluar dari sini lalu mengumpulkan banyak orang dari bermacam-macam gitu ya, campur-campur, dan engkau mengajak orang-orang itu untuk menyerang orang-orang kamu sendiri. Gitu, karena maksudnya orang-orang kamu sendiri ini kan di tanah Mekah ya, di tanah Mekah itu kan keluarga Rasulullah sendiri gitu, tanah air Rasulullah, terus Rasulullah ngajak orang lain untuk menyerang gitu. Bahasanya bahasa kiasan banget ya, saya pun paham setelah ada penjelasan di catatan kakinya, ini ada penjelasannya. Dan kalau mereka berhasil menghancurkan Mekah, kata Urwah, mereka akan meninggalkan Nabi dan mengakibatkan beberapa kejelekan atas diri beliau sendiri dan diri segenap ahli famili beliau juga. Itu jadi rayuan rayuan Urwah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Lalu tatkala Urwah bin Mas'ud berkata di hadapan Nabi SAW, ini kan bawa kaumnya akan meninggalkan Nabi ya, itu kedengaran dong sama para sahabat gitu. Sehingga Abu Bakar yang ada di sebelah Rasulullah SAW itu otomatis marah ya, karena ia merasa tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Ia berkata, isaplah olehmu kelentang patung berhala Latta. Apakah kami para sahabat akan bubar meninggalkan beliau? Itu kata-kata Abu Bakar ini ya lumayan pedas ya. Ini pembicaraan orang yang pendiam begini ya. Pembicaraan orang yang lembut kalau sudah marah seperti ini gitu ya kata-katanya. Abu Bakar yang sebenarnya adalah seorang penyabar dan penyantun terpaksa berkata kasar karena tidak tahan mendengar perkataan Urwah itu. Agak lucu juga nih perkataan Abu Bakar ya. Urwah melihat kepada dia lalu melihat kepada Rasulullah. Ia mendengar perkataan Abu Bakar, kaget juga, kasar sekali omongan orang ini. Sehingga yang setelah melihat Abu Bakar gitu ya agak kaget mendengar pembicaraan Abu Bakar,
Ia lalu melihat kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Muhammad, siapa orang ini?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah Abu Quhafah." Lalu Urwah berkata, "Demi Allah, jika tidak ada budi baik yang ada pada engkau atas aku Muhammad, tentu aku akan membalas engkau dengannya," kata Urwah kepada Abu Bakar. "Tetapi inilah dengannya," lanjut Urwah sambil memegang janggut Nabi. Ketika Urwah memegang janggut Nabi SAW, Mughirah bin Syu'bah yang sedang duduk di dekat beliau memukul tangan Urwah dengan pangkal pedangnya seraya berkata, "Tariklah tanganmu dari muka Rasulullah sebelum tangan itu putus dan tidak bersama kamu lagi." Jadi Urwah bin Mas'ud itu memprovokasi Rasulullah. Ya, saya nggak ada urusan lah denganmu, kata Urwah terhadap Abu Bakar itu. Saya nggak ada urusan denganmu, saya urusannya dengan dia gitu. Sambil mengambil janggut Rasulullah, jadi kayak ditarik gitu ya, janggut Rasulullah itu dari dekat ditarik gitu. Dan ketika ditarik seperti itu masih memegang, dipukul pergelangan tangannya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang kebetulan ada di belakang Rasulullah SAW. Jadi kayak pengawalnya gitulah Mughirah bin Syu'bah tuh, dengan pedangnya dipukul. Jadi bukan dengan itunya, tapi dengan pangkalnya, dengan pangkal pedangnya. Pangkal pedang tuh pedang yang buat pegangannya kan, pedangnya itu kan disarungin ya, disarung jadi tidak dibuka gitu, dipukul lah dengan pangkal pedangnya. Lalu Urwah kaget kan, perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga cukup keras sehingga Urwah itu melepaskan janggut Rasulullah, tangannya karena dipukul ya, dilepaskan, ditarik sambil mengatakan, "Kasihanilah engkau, alangkah kasar dan kerasnya kelakuan engkau ini." Urwah berkata demikian karena ia merasakan benar-benar teguran Mughirah bin Syu'bah atas dirinya. Nabi mendengar jawaban Urwah itu lalu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lalu Urwah bertanya kepada Rasulullah, Siapa ini ya Muhammad? Kasar sekali omongannya, keras sekali perilakunya gitu." Rasulullah menjawab, "Ini anak saudaramu, Mughirah bin Syu'bah." Mendengar jawaban Nabi yang demikian itu, Urwah berkata kepada Mughirah bin Syu'bah, "Wah, jahat benar. Bukankah baru kemarin aku membasuh kejelekan engkau?" Nah, ini ada kisah lain tentang Mughirah bin Syu'bah ternyata. Ini kita pending dulu ya, yang pertemuan di Hudaybiyah itu antara Urwah bin Mas'ud, Rasulullah, Abu Bakar, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita pending dulu sampai situ. Kita berkisah dulu latar belakang kenapa Urwah bin Zubair mengatakan kalimat, "Bukankah aku kemarin sudah membasuh kejelekanmu?" Ada riwayatnya, ada kisahnya. Bahwa di masa dahulu, tidak lama ya, di masa yang tidak lama sebelum mengikut Islam, Al-Mughirah bin Syu'bah itu pernah bermasalah. Ia pernah menghilangkan nyawa 13 orang suku yang lain. Karena merasa tidak adil, jadi dia seharusnya dapat sesuatu gitulah, tetapi tidak dapat. Karena kesal, Mughirah bin Syu'bah itu menghilangkan nyawa 13 orang tersebut. Nah, orang-orang dari suku yang 13 orang itu mengamuk dan menuntut menuntut diat lah, ganti rugi atas hilangnya nyawa, atas tewasnya 13 orang dari suku mereka yang dihilangkan nyawanya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Dituntutlah, datang tuh ngamuk tuh ke keluarganya Mughirah bin Syu'bah, ke sukunya ya, ke suku Saqafi. Karena saking ributnya hampir saja terjadi peperangan. Ini kan diat untuk 13 orang itu lumayan mahal, lumayan harganya tinggi gitu ya. Satu orang saja tinggi, apalagi 13 orang. Jadi hampir-hampir saja ini tidak ada kesepakatan, lalu hampir-hampir saja terjadi peperangan di antara dua suku ini gara-gara Mughirah bin Syu'bah. Namun melihat hal itu, karena tidak mau ada peperangan, akhirnya Urwah bin Mas'ud itu membayarkan diat ke ponakannya. Apalagi ini kan ponakannya, anak dari saudaranya gitu ya. Maka dibayarkanlah diat itu sehingga udah perangnya tidak terjadi. Itulah yang dimaksud oleh Urwah bin Mas'ud mengatakan bahwa bukankah baru saja kemarin aku membasuh kejelekanmu, wahai Mughirah bin Syu'bah.
Tetapi Mughirah bin Syu'bah tidak terpengaruh karena tidak lama setelah itu beliau masuk Islam, sehingga ya beliau berdiam di Madinah. Dan pada saat di Hudaybiyah itu beliau ternyata kebagian tugas sebagai bodyguardnya lah, sehingga beliau itu menjaga keamanan Rasulullah. Jadi oleh Rasulullah pun tidak disalahkan sikap Mughirah bin Syu'bah tadi ya. Beliau kan memukul itu dengan pegangannya ya, dengan pangkal ya, bukan dengan pedang yang tajam gitu. Karena memang Urwah bin Mas'udnya juga memprovokasi, bukan hanya menyentuh tubuh Rasulullah ya, tetapi bahkan menarik janggut Rasulullah, sehingga ya wajar saja perilaku dari Mughirah bin Syu'bah ini, dan oleh Rasulullah juga tidak disalahkan. Pada akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada Urwah, kami ini datang, wahai Urwah bin Mas'ud, engkau lihat ini ada hadyu, kami berpakaian ihram, kami datang ke sini sebagaimana kalian datang ke Baitullah, kami akan melakukan umrah dan haji, kami akan beribadah, sabda Rasulullah SAW. Urwah bin Mas'ud pun mengangguk-angguk gitu dan tidak berbicara banyak lagi. Kemudian ia duduk di sisi Hudaybiyah gitu, memperhatikan kaum muslimin. Dia tidak langsung pergi ya setelah terjadinya dialog itu, membiarkan kaum muslimin itu beraktivitas. Lalu Rasulullah SAW juga membiarkan Urwah bin Mas'ud untuk melihat aktivitas mereka, dan Urwah bin Mas'ud melihat kegiatan mereka ya tidak ada yang aneh. Latihan militer jelas tidak ada ya. Kemudian memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tidak ada senjata yang disembunyikan, tidak ada baju perang yang disembunyikan, tidak ada juga musyawarah tentang taktik perang. Sebaliknya, ia perhatikan adalah sikap para sahabat yang taat banget gitu ya sama Muhammad. Ini pikiran dari Urwah bin Mas'ud ya. Dia bilang taat sekali gitu, pengikutnya Muhammad, sampai air wudhunya saja itu rebutan, bekas air wudhunya saja, bekas membasuh mukanya itu rebutan. Sahabat Nabi itu persahabatan macam apa itu ya, pengikut macam apa belum pernah aku lihat. Seorang pembesar, bahkan seorang raja sampai dimuliakan sedemikian rupa oleh para pengikutnya. Setelah beberapa saat ia akhirnya pamit dan datang menuju Quraisy. Urwah menyampaikan apa yang terjadi ya, dialognya, kemudian hal-hal apa saja yang terjadi, dan ia tutup semua laporannya itu di muka para pembesar Quraisy itu dengan mengatakan, wahai kawan pembesar Quraisy, saya pernah datang kepada Kisra, maksudnya Raja Persia ya, di kerajaannya, kepada Kaisar Raja Romawi Timur di kerajaannya, dan kepada Najasyi Raja Habsyi di kerajaannya. Tetapi demi Allah, saya belum pernah melihat seseorang yang dimuliakan dan dihormati oleh kaumnya dan rakyatnya seperti Muhammad itu di tengah-tengah kaum pengikutnya. Tadi saya lihat itu, apabila ia berwudu, maka para sahabatnya itu berebut menadah air sisa wudunya. Apabila sehelai rambutnya gugur, berebut mereka memengutnya. Mereka itu tidak akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Jadi kan apa yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud yang awalnya itu ya, ini kan pendirian dia gitu, kalau tidak akanlah ada seseorang pemimpin itu yang benar-benar dicintai kalau gagal. Ada satu masa ketika terjadi kegagalan, dia itu akan ditinggalkan. Nah, ini sebetulnya yang maksud tadi dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Tetapi ternyata itu sepertinya tidak akan terjadi gitu. Ini perkataan dia sendiri ya. Muhammad itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh kaumnya. Lalu Urwah menegaskan pendiriannya pula. Sesungguhnya Muhammad itu seorang penyeru atau pengajak kepada kamu dengan petunjuk yang lurus. Maka hendaklah kamu menerima dan mengikuti seruannya. Perhatikanlah benar-benar yang diserukan oleh Muhammad itu. Sesungguhnya saya ini hanya sengaja memperingatkanmu. Karena itu pikirkanlah baik-baik sebelum kamu mengambil suatu keputusan terhadapnya.
karena saya mengerti bahwa kamu tidak akan dapat mengalahkan dia selama-lamanya. Wah, ini perkataan Urwah bin Mas'ud melebihi perkataan 3 temannya yang tadi. 3 utusan yang tadi. Kalau utusan yang tadi kan dia bicaranya sederhana-sederhana saja. Mereka ini mau ibadah, mereka ini mau umroh. Yang kedua juga sama, mereka mau umroh. Yang ketiga juga sama, mau umroh. Tetapi ada nasihat gitu ya, kenapa kalian ada nasihat gitu dengan marah, kenapa kalian kenapa kalian menghalangi orang dari memuliakan Baitullah. Nah yang sekarang nasihatnya lebih panjang malah, yang diminta yang dipercaya justru berlidah licin ya, ternyata malah nasihat yang lebih panjang. Sehingga laporan ini bikin panas telinga orang-orang Quraisy. Iya, mereka segera berkata, cukup wahai Urwah, jangan lanjutkan keteranganmu. Ada yang sambil pegang telinga juga, udah cukup. Udah diam aja lah, sudah cukup gitu. Dan ternyata janji dari orang Quraisy terhadap Urwah ini juga tidak ditepati. Tadi kan janjinya kalau laporan dari kamu, kami akan percaya, kami pasti percaya wahai Urwah. Ternyata tidak gitu. Karena itu tadi saya bilang, mereka itu cuma mau mempercayai, cuma akan mempercayai hal-hal yang mereka ingin dengar. Kalau di luar yang mereka ingin dengar, mereka tidak akan percaya. Gitu. Mereka hanya butuh apa ya. Dan kita lihat ya, ini tidak diceritakan keempat utusan ini apakah ada yang masuk Islam atau tidak, ya mungkin kedepannya akan ada, karena nama seperti Urwah bin Mas'ud ini adalah nama yang sering didengar di dalam sejarah, dan mungkin masih ada kisahnya, bukan hanya di sini saja. Kita lihat saja nanti ya, apakah, karena kalau melihat melihat pendapat dan sebagainya, ini orang-orang yang sudah yang bisa melihat kebenaran dengan hati nurani mereka gitu. Berbeda dengan orang Quraisy. Orang Quraisy itu kan memang judulnya kafir ya, mereka menutup diri aja sih, mata mereka tertutup dari melihat kebenaran, telinga mereka tertutup dari mendengar kebaikan gitu. Sementara keempat orang ini, mereka ini orang-orang yang jujur ya. Meskipun ada satu orang yang Rasulullah katakan sebagai pengkhianat gitu ya, tapi toh meskipun ucapannya juga sedikit ya, mereka tidak memberikan nasihat gitu yang panjang sebagaimana Khulais atau Urwah bin Mas'ud gitu. Tetapi tetap saja mereka mengatakan bahwa Muhammad ini memang mau berhaji, karena ya memang kalau mereka mengatakan akan berperang juga mereka mendustakan pandangan mereka sendiri, karena dari pandangan saya itu sudah kasat mata, jelas-jelas kelihatan bahwa Rasulullah SAW itu memang mau berhaji gitu ya. Saya mau mengambil pelajaran ini untuk orang-orang ini, untuk yang 4 orang utusan ini ya, sudahlah gitu ya, ini tidak diceritakan kembali bagaimana pada akhirnya mereka gitu, apakah mereka mendapat hidayah atau tidak. Tetapi kita lihat orang Quraisy ya, bagaimana sebetulnya kan ya, petunjuk untuk mereka itu kan jelas banget ya, petunjuknya itu di depan mata. Bahkan mereka juga meyakini bahwa Rasulullah SAW benar. Saya hanya ingin mengaca pada diri kita sendiri, teman pecinta sejarah, bahwa orang-orang seperti orang Quraisy ini banyak sebetulnya di masa kita sekarang. Bukan masalah kekafirannya, bukan ya, tetapi sifatnya. Bagaimana di antara kita itu terlalu banyak, atau jangan-jangan kita termasuk ya. Jadi ketika mendengar berita itu, karena berita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita skip. Itu padahal itu berita yang benar. Sementara untuk berita yang sesuai dengan keinginan kita, langsung kita percayai tanpa kita cek and recheck kembali. Jadi kadang-kadang kita itu mencari sumber dari bukan cari sumber yang benar, tetapi sumber yang satu frekuensi dengan kita. Jadi kita kenapa sih susah banget gitu? Kita kan kesal ya kepada orang Quraisy ya. Kita kesal nih kepada orang Quraisy. Kenapa sih orang Quraisy susah banget ngerti? Ini orang empat ya, itu udah pembesar, udah orang terpercaya, bahkan dipercaya sama Quraisy sendiri. Terus kenapa sih nggak percaya? Kenapa sih susah banget gitu? Tetapi kita
Padahal kadang-kadang mungkin di satu titik ya, mungkin sama seperti itu. Ketika ada orang ketika ada orang yang memberitahu, misalnya nih, ada yang sedang jatuh cinta misalnya, ketika diberitahu oleh padahal orang yang memberitahunya itu terpercaya gitu, dari keluarga yang jelas-jelas sayang sama dia, ketika dikasih tahu, "Jangan sama orang itu." Orang itu tuh saya lihat nggak terlalu amanah, nggak terlalu baik orangnya. Tapi kita tidak mempercayai itu, karena itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya orang membawa berita itu menyebut bahwa orang yang kita sedang cintai itu, kalau bahasa anak sekarang itu crush ya, crush-nya kita itu emang baik gitu. Jadi sesuai dengan keinginan kita baru kita percaya. Atau dalam bisnis, kita sedang mau kerjasama dengan bisnis yang ini, kita udah termakan nih dengan ya tergiur dengan apa, kalau kamu investasi di saya akan gini 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 gitu. Nah, kita udah tergiur, dikasih tahu sama orang udah, "Dia punya hutang ke saya aja belum lunas, jangan dulu dah." Gitu. Nah, tapi nggak percaya kita, kekeh aja, udahlah kali aja sekarang mah enggak. Ternyata kan seperti itu, kita ya sering lah, dan sering juga saya dengar, dari yang lain gitu ya, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang seperti itu, tapi kita waspadai, kita cari berita itu dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Jangan sampai kita terfokus ya pada satu sudut pandang, padahal bisa saja ada sudut pandang lain, ada alasan lain yang membuat suatu tindakan atau suatu perilaku itu terjadi gitu, menjadi alasan yang kuat ya, tapi tidak kita lihat gitu. Sehingga kita itu jadi menghukumi seseorang atau orang lain itu lebih dari yang kita lebih dari seharusnya gitu ya. Teman pecinta sejarah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang seperti itu. Termasuk dalam belajar sejarah, saya selalu berusaha netral ya. Maksudnya ketika ada sahabat yang mau berkhianat, ya saya katakan sahabat itu berkhianat gitu ya. Ketika ada orang baik yang dia baik gitu. Seperti ketika saya membahas tentang raja-raja di luar Islam, seperti misalnya membahas kerajaan Romawi gitu, saya berusaha untuk netral, mengatakan baik kepada yang baik gitu, dan kebaikan dari raja ini adalah ini, dan kekurangannya adalah ini. Karena belajar sejarah kita bukan untuk menghakimi ya, tapi belajar sejarah itu kita belajar dari perilaku orang zaman dulu. Ketika salah, maka kita jangan menginjak di titik yang sama, kita injak di titik yang benarnya. Gitu. Jadi kita belajar sejarah untuk mengambil pelajaran, karena kehidupan kita di masa sekarang dan masa depan adalah sejarah yang terus berulang. Itu saja teman pecinta sejarah, mudah-mudahan tetap mendukung saya ya, dan terima kasih juga yang sudah mendukung sedemikian banyak. Agak surprise sih saya, karena seolah-olah ketika ada 1000 subscriber itu berarti saya kan sedang bicara kepada 1000 orang ya. Jadi kalau dikumpulkan itu satu stadion, satu ruang itu kan banyak sekali 1000 orang. Dan terima kasih jadi atas dukungannya selama ini, yang sudah subscribe juga yang sudah menonton, dan terus dukung saya ya dengan share ke teman-teman yang lain supaya yang lainnya juga bisa ikut bersama kita belajar sejarah untuk terus mematangkan diri kita, terus membuat kita tumbuh dan berkembang. Juga komen sarannya juga boleh ditulis di kolom komentar, tetap dengan bahasa yang sopan. Terima kasih banyak karena sudah menyimak video-video saya sampai sejauh ini. Terima kasih sudah membersamai saya teman-teman. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, semua kekurangannya, terutama masalah editing yang belum bagus karena saya mengerjakannya sendirian. Kemudian pencahayaan yang juga tidak terlalu bagus, mohon maaf. Kameranya juga yang belum bagus juga mohon maaf. Saya hanya memaksimalkan apa yang saya bisa. So, insya Allah bertemu lagi. Mudah-mudahan doakan ya. Terakhir doakan semoga saya istiqomah.
Insya Allah bertemu lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.